Shalom, selamat pagi jemaat dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Yuk mari jemaat dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Atas begitu besar kasih setia-Mu. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Berkat dan kemurahan-Mu. Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan dan juga bahkan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap, mengerti dan juga melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasihi Tuhan, kita sama-sama akan buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Kejadian 19 ayat 24 sampai 26. Saya bacakan. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan, dari langit. Dan ditunggang balikannya kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Jemaat dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara bisa baca keseluruhan kisah ini, menarik sekali. Bagaimana kota Sodom dan Gomora itu di bumi hanguskan oleh Tuhan. Dan sebelum peristiwa itu, Tuhan terlebih dahulu mengutus malaikatnya memperingatkan kepada Lot dan juga tentunya keluarganya. Tetapi di sini ada kisah yang menarik. Ketika kota Sodom dan Gomora dihancurkan dengan api yang dari langit, lalu di situ tentunya Lot berlari karena pesan Tuhan. Ya, supaya berlari terus, jangan berhenti dan jangan menoleh ke belakang. Saudara bisa lihat di ayat 17 itu ya. Nah, tetapi perhatikan, istri Lot, dia yang berjalan mengikutinya itu menoleh ke belakang. Lalu dia menjadi tiang garam. Dia mati di sana. Nah, apa sebetulnya makna dari peristiwa ini? Ini bukan sekedar, cuma noleh aja kok jadi tiang garam. Tetapi ini bukti ketidaktaatan dari istri Lot. Ya, kadang-kadang kita melihat Alkitab hanya sekilas aja. Nah, masa cuma noleh gitu aja gitu ya. Coba lihat, perhatikan bagaimana Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Cuma makan buah gitu aja, masa mereka kena hukuman. Nah, kadang-kadang kita menyepelekan dengan statement-statement yang demikian. Padahal ini bicara tentang ketidaktaatan mereka. Sehingga harus menanggung satu hukuman yang luar biasa. Istri Lot ini ya menoleh ke belakang. Entah apa alasannya. Kalau dalam kitab Lukas itu Tuhan Yesus sempat menyinggung juga. Ya, ini bicara tentang apa? Ya mungkin dia eman. Mungkin dia sayang dengan harta bendanya. Bisa juga mungkin dia penasaran apa sih sesungguhnya yang terjadi. Nah entahlah apa. Tetapi di sini ya tidak peduli apa alasan istri Lot. Tetapi yang pasti bahwa istri Lot sudah melakukan tindakan yaitu ketidaktaatan terhadap perintah Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan.
Seringkali kita juga ya kadang-kadang memandang, masa sih cuman hal sepele begini. Kalau itu adalah perintah Tuhan, sesepele apapun menurut kita, sesimpel apapun perintahnya, belajar untuk mentaati. Jangan istilahnya menyepelekan, jangan menganggap remeh. Jadi istri Lot tidak menganggap bahwa perintah Tuhan itu menjadi sesuatu yang penting. Sehingga dia mengabaikan, dia melanggar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Sehingga dia menanggung akibatnya. Dia mati, bahkan menjadi tiang garam. Ini menjadi peringatan buat semua orang percaya. Supaya kita tidak pernah menyepelekan lagi apa yang menjadi perintah Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan. Tuhan ingin kita melihat ke depan. Ya, khusus kita belajar dari istri Lot ini. Sesungguhnya sudah jelas perintahnya. Asalkan dia tidak menoleh, asalkan dia terus berlari dan tidak berhenti, maka pasti selamat. Tetapi karena ketidaktaatan itulah membuat istri Lot justru mati. Jemaat dikasih Tuhan. Mari, kalau Tuhan perintahkan sesuatu kepada kita, jangan noleh ke belakang. Jangan lihat masa lalu. Jangan lihat apa di belakangmu. Tuhan ingin kau lihat ke depan. Ya sudah, kita lihat ke depan. Ya, apapun yang terjadi di belakang kita, mungkin suara-suara yang mencoba mengalihkan perhatian kita. Kadang-kadang kita sudah dengar perintah Tuhan, kita dapat rema dari Tuhan untuk melakukan sesuatu. Tetapi kadang-kadang keadaan, situasi, orang-orang di sekitar kita, mereka kadang-kadang bersuara yang bertentangan dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Jangan terpengaruh, tetap fokus kepada apa yang Tuhan perintahkan. Dengan kita setia dan mentaati apa yang diperintahkan itu, maka tentunya ada blessing Tuhan, tentunya ada berkat Tuhan, tentunya ada keselamatan yang dari Tuhan. Sebaliknya, ketidaktaatan, walaupun perintahnya mungkin hal perkara kecil atau sepele, tetapi ya kalau itu perintah Tuhan, lakukan dengan segenap hatimu. Ya, jangan pernah menyepelekan perintah Tuhan, jangan pernah menyepelekan firman Tuhan. Serius dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Dan jangan pernah melanggarnya. Ya, karena ketaatan kita, kesetiaan kita, percaya kita kepada firman-Nya akan membuahkan hasil. Dan itu yang membuat kita mengalami perkenanan Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur hari ini belajar dari ketidaktaatan istri Lot. Karena istri Lot menoleh ke belakang ketika sudah diperingatkan. Supaya terus berlari, tidak berhenti dan tidak menoleh ke belakang. Apapun yang terjadi di belakang. Tetapi istri Lot tidak taat. Dia menoleh ke belakang dan akhirnya menjadi tiang garam. Ialah pelajaran bagi kami semua Tuhan untuk fokus kepada apa yang Tuhan katakan. Dan tidak mendengarkan suara di sekeliling kami. Termasuk apa yang dikatakan orang di sekeliling kami. Ketika Tuhan sudah nyatakan sesuatu. Biarlah kami terus setia dan mentaatinya. Tolonglah kami Roh Kudus. Untuk kami bisa mengerti dan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan hari ini hidup kami dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai, sejahtera dan berkat-Mu ya Tuhan. Menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.